Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan materi kita. Kali ini kita akan membahas mengenai reaksi redoks, lanjutan dari materi sebelumnya. Masih dengan saya Anitia Santri, Guru Man 1 Medan. Sebelum kita awali pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini hanya ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai oksidator dan reduktor, yang kedua mengenai reaksi autoredoks ya. Jadi ini pelengkap dari video pembelajaran yang sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai oksidator dan reduktor. Zat atau senyawa yang mengalami reduksi itu disebut sebagai oksidator. Zat atau senyawa yang mengalami reduksi disebut sebagai oksidator. Pengertian reduksi itu sendiri sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya ya. Jadi kalau ada zat A mengalami reduksi, maka dia kita sebut sebagai oksidator. Oksidator berarti dapat menyebabkan zat lain teroksidasi, sedangkan dirinya sendiri mengalami reduksi. Begitu juga sebaliknya, zat atau senyawa yang mengalami oksidasi itu disebut sebagai reduktor. Zat yang mengalami oksidasi disebut sebagai reduktor. Reduktor itu dapat menyebabkan zat lain tereduksi. Ya, sedangkan dirinya sendiri mengalami oksidasi. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh. Reaksi pertama Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Artinya ion Cu2+ itu menjadi logam Cu atau padatan Cu. Yang kedua, Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Logam zinc itu menjadi ion zinc 2+ ditambah 2 elektron. Ingat lagi teori reduksi dan oksidasi yang berhubungan dengan elektron. Ketika elektron berada di sebelah kiri tanda panah, itu berarti reaksi reduksi. Ya, bisa kita lihat dari biloksnya juga bahwa Cu yang awalnya biloksnya 2 positif ya, positif 2 itu menjadi 0, menjadi unsur bebas ya Cu. Reaksi yang kedua, yang awalnya Zn atau zinc itu biloksnya 0, dia sebagai unsur bebas, menjadi 2+, biloksnya naik, berarti dia reaksi oksidasi. Nah, kalau dilihat posisi elektronnya juga berada di sebelah kanan. Berarti reaksi yang kedua adalah reaksi oksidasi. Kalau kita jumlahkan reaksi di atas, di sebelah kiri ada 2 elektron, di sebelah kanan tanda panah ada 2 elektron, itu bisa saling meniadakan, maka hasil reaksinya adalah Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Nah, reaksi yang ketiga ini kita sebut sebagai reaksi redoks ya. Dalam satu reaksi ada reduksi, ada oksidasi. Zn-nya mengalami oksidasi, Cu2+-nya mengalami reduksi. Langsung saja kita tampilkan dalam satu reaksi dalam bentuk senyawanya. Di sini Zn tambah CuSO4 menjadi ZnSO4 ditambah Cu. Di sebelah kiri tanda panah, biloks Zn adalah 0 karena dia unsur bebas. Sedangkan CuSO4, biloks Cu pada senyawa CuSO4 adalah 2 positif atau positif 2 ya. Karena Cu berikatan dengan anion SO4, anion sulfat ya. SO4 itu sendiri 2 negatif, maka Cu-nya 2 positif. Untuk di sebelah kanan tanda panah, di ruas kanan, ZnSO4, Zn-nya itu memiliki biloks positif 2, dan Cu memiliki biloks 0, karena Cu di ruas kanan itu sebagai unsur bebas. Kita lihat perubahan biloksnya. Untuk CuSO4, untuk Cu pada CuSO4 itu biloksnya 2 positif. Untuk biloks Cu pada CuSO4 biloksnya 2 positif.
sedangkan Cu pada ruas kanan itu 0. Jadi dari 2 positif ke 0 itu berarti mengalami penurunan biloks. Penurunan biloks berarti reaksi reduksi. Ya. Ketika CuSO4 mengalami reaksi reduksi, maka CuSO4 berperan sebagai oksidator. Ya, ketika suatu senyawa mengalami reduksi, maka dia berperan sebagai oksidator. Di sini yang mengalami reduksi adalah CuSO4. Maka CuSO4 adalah oksidator. Lanjut lagi ke Zn. Zn di ruas kiri biloks 0, di ruas kanan biloksnya 2 positif. Itu berarti mengalami kenaikan, ya, positif 2. Dari 0 menjadi positif 2 itu naik biloksnya. Ketika biloks naik, maka reaksinya adalah reaksi oksidasi. Suatu senyawa yang mengalami oksidasi itu disebut sebagai reduktor. Di sini yang mengalami oksidasi adalah Zn. Ya, Zn, maka Zn berperan sebagai reduktor. Reduktornya Zn, ya, oksidatornya CuSO4. Ini dia senyawanya ya, CuSO4 berbentuk liquid, ya, larutan berwarna biru, sedangkan ini adalah serbuk zinc, ya, zinc dalam bentuk solid, padatan. Oke, reaksi dari Zn dan CuSO4 ini bisa kita lihat dari video berikut. Ini padatan tembaga sulfat, ya. Kita tambahkan air untuk kita larutkan. Kita aduk-aduk sambil dipanaskan. Nah, larutannya itu berwarna biru, biru cerah. Sedangkan ini adalah zinc, ya, serbuk zinc. Kita masukkan ke dalam tembaga sulfat tadi. Zinc yang awalnya berwarna abu-abu, ya, kita aduk. Ini reaksinya. Ya, dia tidak perlu dipanaskan ini, ya, tidak perlu dipanaskan, dia akan bereaksi. Lama-kelamaan terhenti, lalu terbentuk larutan berwarna toska, bukan biru lagi, ya. Nah, ada endapan. Endapannya inilah menjadi logam tembaga. Nah, logam Cu. Sedangkan larutannya menjadi larutan ZnSO4, zinc sulfat. Ya, itu endapan yang terlihat adalah endapan tembaga. Lalu kita pisahkan antara endapan dengan larutannya, ya, di mana endapan yang terbentuk adalah tembaga atau Cu dan larutan yang terbentuk adalah zinc sulfat yang berwarna toska. Lanjut lagi ya ke reaksi autoredoks. Nah, reaksi autoredoks itu apa sih, Bunda? Reaksi autoredoks itu disebut juga sebagai reaksi disproporsionasi. Jadi kalau ada yang bilang reaksi disproporsionasi atau reaksi autoredoks itu berarti reaksi yang zat yang mengalami reduksi dan oksidasi itu adalah zat yang sama atau senyawa yang sama, ya. Jadi kalau tadi di contoh sebelumnya yang mengalami reduksi itu berbeda senyawanya dengan yang mengalami oksidasi, sedangkan pada reaksi autoredoks zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi adalah zat atau senyawa yang sama. Ya. Pada reaksi autoredoks, suatu zat atau senyawa bertindak sebagai oksidator dan reduktor sekaligus. Jadi karena dia yang mengalami reduksi, dia juga yang mengalami oksidasi, maka dia yang bertindak sebagai oksidator, dia juga yang bertindak sebagai reduktor, ya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Di sini ada reaksi 3S ditambah 2H2O. Ya, 3S tambah 2H2O. Itu menjadi SO2 ditambah 2H2S. Ini dia sulfur yang lambang atomnya S. Ketika ditambahkan H2O atau air, ini biasa yang ditambahkan air itu yang berbentuk bubuk, ya. Kalau kita ke pemandian si debu-debu, biasa ada dijual itu per bungkus, itu untuk dioleskan ke bagian kulit. Nah, jadi hasil reaksinya itu akan menghasilkan H2S berwujud gas. H2S itulah dia yang menimbulkan bau khas dari belerang itu sendiri, ya. Jadi ini
Yang nampak di gambar itu dengan berbagai ukuran, mulai dari yang besar, kristalnya besar, sedang, sampai yang berbentuk bubuk. Perhatikan di sini, senyawa yang berada di sebelah kiri tanda panah, yaitu atom sulfur, itu biloxnya 0 karena dia unsur bebas. Produknya, senyawa-senyawa yang berada di sebelah kanan tanda panah, itu ada SO2 dan H2S. SO2, bilox S pada senyawa SO2 itu adalah positif 4, karena bilox O adalah minus 2. Ingat ya, bilox O adalah minus 2. Sesuai dengan peraturan penentuan bilox ada 6 itu ya. Kalian bisa cek lagi 6 aturan penentuan bilox. Bilox O adalah minus 2. Nah, minus 2 kali 2 berarti minus 4 supaya dia menjadi 0 senyawa netral, maka bilox S pada senyawa SO2 adalah 4. Sedangkan bilox S pada senyawa H2S itu adalah minus 2 karena bilox H adalah positif 1. Positif 1 kali 2 berarti positif 2. Supaya dia senyawanya 0, netral, biloxnya 0, maka bilox S pada senyawa H2S adalah minus 2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bilox S yang awalnya 0 itu menjadi positif 4 dan menjadi negatif 2. S menjadi positif 4 itu mengalami kenaikan bilox, berarti dia mengalami oksidasi. Ya, dari 0 menjadi positif 4 berarti mengalami kenaikan bilox, artinya dia mengalami oksidasi. Sedangkan bilox S yang awalnya 0 menjadi negatif 2 itu dia mengalami reduksi, ya, penurunan bilox. Di sini atom S dia mengalami reduktor juga, dia bertindak sebagai reduktor juga sebagai oksidator sekaligus. Nah, jadi S naik dan turun biloxnya. Jadi di sini posisinya si S menjadi reduktor dan oksidator. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, di like, dan di share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.